Silakan masuk. Oh iya. Dengan siapa ini? Dengan saya Jenny, Pak. Oke, dengan Mbak Jenny. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi dari mana tadi? Dari kelas, Pak. Oh, dari kelas. Tapi tadi dari rumahnya perjalanan jauh ya? Iya, Pak. Oh iya, jadi silakan minumannya diminum dulu Iya. nanti kalau capek. Saya tahu kok kalau kamu pasti kecapean. Nah, tapi kayaknya baik-baik saja. Tapi kalau dilihat dari wajahnya kok ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Kayak ada sesuatu. Benarkah itu? Begini, Pak, kata teman saya ingin menceritakan tentang masalah yang sedang saya alami. Baiklah. Silahkan ceritakan permasalahannya bagaimana. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Bapak minta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya lebih efisien. Bagaimana? Ya, baik, Pak. Saya rasa 30 menit untuk saya bercerita sudah cukup. Dan saya mau juga merahasiakan tentang masalah yang sedang saya hadapi ini. Baiklah, Bapak tidak akan menceritakan masalahmu ini kepada siapa-siapa. Pasti aman. Nah, sekarang kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini, Pak, saya saat ini sedang terbebani oleh tugas-tugas kuliah saya. Dan saya saat ini sedang menjalani kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya yang rendah. Oh iya, terus? Ya, saya bingung, Pak, harus bagaimana. Saya capek menghadapi masalah ini. Kalau boleh tahu, berapa mata kuliah yang harus kamu perbaiki? Ada 8 mata kuliah, Pak, yang harus saya perbaiki. Banyak juga ya. Lalu bagaimana cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisa kamu ceritakan pada Bapak? Bisa, Pak. Sebelumnya saya suka mengganggu pekerjaan kuliah saya, Pak. Dan saya sering menghabiskan waktu saya untuk bermain bersama teman-teman saya. Jadi intensitas belajar kamu ini menurun karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan kamu dan kamu juga sering membuang waktu karena dengan bermain bersama dengan teman-teman kamu. Benar, Pak. Lalu pernahkah kamu berpikir di semester lalu kamu itu menurun karena kamu sering menunda-nunda pekerjaan kamu dan kamu juga sering membuang-buang waktu dengan teman-teman kamu. Lalu kamu harus mengikuti semester pendek. Iya, Pak. Saya rasa dengan sikap saya suka menunda pekerjaan dan bermain-main mempengaruhi nilai-nilai saya, Pak. Iya. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Pak. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya. Dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Dan saya menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya sudah membuat kecewa kedua orang tua saya. Mungkin sebaiknya saya tidak melanjutkan kuliah saya, Pak. Sekarang ini kamu sudah semester 3. Bulan demi bulan sudah kamu lalui. Dari awal kamu mengikuti seleksi masuk kampus dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswi yang 3 tahun lagi memakai toga. Orang tua mana yang tidak bangga kalau buah hatinya nanti bisa sarjana, bisa mendapatkan gelar sarjana. Setiap manusia pasti pernah mengalami dalam keadaan sulit seperti kamu ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa artinya sebuah
kebahagiaan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu, supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit, dan bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi kesulitan dan perasaan masa lalu itu. Kedua, keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah, sementara kamu sendiri memiliki impian yang sangat besar, yaitu bisa lulus sarjana agar bisa membahagiakan kedua orang tua. Saya juga bingung Pak, harus bagaimana. Baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang, tetapi kamu harus menambahkan di belakangnya dengan kalimat, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Kalau Bapak contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas perbuatan saya. Kamu bisa? Bisa Pak. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab dengan nilai saya. Saya merasa motivasi belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Pak, hanya itu saja. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan ini, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir yang kamu rasakan sekarang ini? Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Tidak apa-apa, biarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya Pak, saya merasa sudah sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya sendiri. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Saya merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Pak. Jadi saya akan bertanggung jawab atas segala yang sudah saya perbuat. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar. Setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab itu, benar seperti itu? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main. Dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah tidak akan memperburuk keadaan saya, Pak. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Iya, benar, Pak. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar lebih baik dan nilai-nilai kamu mengalami peningkatan, juga tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu? Iya Pak, mungkin saya ke depannya akan mengintrospeksi diri saya terlebih dahulu atas penyesalan yang selama ini saya hadapi. Saya sudah sadar akan bahwa penurunan nilai saya dan keikutsertaan saya dalam tugas semester pendek disebabkan karena ulah saya sendiri yang selalu menunda-nunda pekerjaan dan selalu membuang waktu saya dengan bermain bersama teman-teman saya. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali. Jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini,
supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah. Dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesal. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan itu sebuah harapan sebagai penyemangat agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Pak, saya akan bersungguh-sungguh mulai saat ini untuk belajar lebih keras lagi. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada Bapak, karena saya akan selalu memberikan waktu untuk klien yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja. Apa ada masalah lain yang ingin menceritakan kepada Bapak? Tidak Pak, mungkin masalahnya sudah itu saja. Baiklah, kalau seperti itu konseling ini kita akhiri. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan pada Bapak, silahkan datang saja di sini. Ya Pak, saya merasa berterima kasih kepada Bapak karena sudah mau memberikan saya solusi. Syukurlah kalau begitu. Ya, sama. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.